teman-teman Gontor tuh mengamati nggak sih politik daerah? Kita ada kajian setiap minggu itu membahas tentang perpolitikan dan peraturan perda gitu. Konkret Konkret. Itu seperti apa kebijakan daerah saat ini? Dari Unida sendiri itu masih merasa kurang. Solusi mungkin dari Mas Fajar gitu untuk agar pemerintah nih harusnya melakukan ini nih. Nah, solusi saya nih Aduh. padahal saya pengen tahu anggarannya buat apa aja. Selamat datang di Peta Project Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. Wih. Berlabuh kemana lagi kita hari ini? Oke, Bob. Hari ini kita sedikit mengudara. Wow. Kemana? Bersama seorang intelektual. Ih, sedap bener. Udah gue suka yang kayak gini nih. Ya, kenapa gue bilang intelektual? Kenapa? Karena biasa disebut mahasiswa. Wow. Kita sambut Mas Fajar. Siap. Selamat datang Mas Fajar. Tos dulu kita biar nggak selek. Siap. Apa kabar Mas? Apa kabar? Alhamdulillahirabbil sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat Mas. Ini dari mahasiswa Unida ya? Unida. Universitas Darussalam Gontor. Darussalam Gontor. Ih, sedep banget. Ini mahasiswa pertama yang mahasiswa hadir di pertama. Peta Project. Betul. Spesial sekali. Spesial. Iya. Kita ada sapaannya khusus nggak sih sama Unida? Akhi gitu. Boleh. Boleh. Akhi boleh ya. Kaifa halak bi khair alhamdulillah. Biar lebih islami gitu. Iya. Surga buat antum. Iya. Aduh. Oke. BTW Mas Fajar pengurus Dewan Mahasiswa. Iya, pengurus Dewan Mahasiswa. Pengurus atau ketua? Pengurus. Pengurus. Oke, Dema. pengurus Dema Mahasiswa. Ya. Di bidang Di bidang sumber daya mahasiswa PSDM. PSDM, sumber daya mahasiswa. Kebetulan mewakilkan Pak Ketua ya. Ya, Pak mewakilkan Ketua berhalangan hadir hari ini. Iya, karena ada agenda acara ya hari ini. Iya, ada agenda acara. Wah, luar biasa. Semester Semester 5. Semester 5. Iya. Jurusan. Jurusan Hukum Syariah. Wih, Wih, anak hukum nih. Anak hukum. Ih, Ya, sedap. ya, ya, Berarti ya. kayaknya episode kali ini kita bakalan aman nih. Iya, iya. Terhindar dari delik nih ya. Soalnya dia paham ini kayaknya. Jangan kita mau bahas hukum nih Bapak. Iya, atau Iya, kita bahas yang di tepi jurang ya. Aman pasti Aman ya. ya. Aman. Oke, Iya, Mas Fajar. Mas Fajar, saya mau nanya, Mas Fajar asli dari Ponorogo atau mana nih? Kan Unida itu berbagai macam daerah kumpul di sana. Saya aslinya Jogja. Aslinya Oh, Jogja. asli Jogja. Oke. Tapi udah lama ya berarti dari Udah. semester 1 atau pindahan nih? Dari santri. Santri. Dari SMP udah 8 tahun di banget sini. di Ponorogo ini. Melotok berarti gontornya. Iya, Udah hafal berapa juz? Baru 3. Iya, alhamdulillah. 3 baru lah kita. Ikro 2 aja belum nyampe. Gokil Mas Fajar. Siap. Di Unida itu ada beberapa organisasi ya. Iya, Mas ada. Fajar di Dema. Di Dema. Itu Dema itu eksekutif atau legislatif? Eksekutif. Eksekutifnya berarti. Eksekutif. Iya. Ya walaupun kita belum bisa mengundang pihak eksekutif daerah ya, kita Iya, minimal iya. mahasiswanya dulu dah ya. Mahasiswa, iya. Dan gue rasa kurang lebih juga kan, karena kan Dema itu juga miniatur daripada pemerintah daerah juga. That's right. Jadi kalau kita bicara hukum, politik itu masih ada lah ya. Ya. Apa tuh terakhir diskusi teman-teman Dema terkait dengan politik atau hukum? Diskusi tentang peraturan PM tentang one way. Kedua tentang kondisi politik di Indonesia saat ini. Secara nasional. Oke. Enggak, gue juga pernah punya story sih emang Unida ini kalau dulu gue tuh ngelihat Unida ini eksklusif banget gitu. Ini kayaknya pemikiran di sini eksklusif deh. Yang masuk pemikiran Unida tuh filsafat timur gitu. Tapi ternyata itu di dalamnya itu pemikiran sana inklusif. Membuka semua segala macam pemikiran. Gue pernah pinjem dari salah satu dosen Unida. Itu gue cari referensi filsafat barat dan alhamdulillah dikasih pinjam bukunya filsafat barat. Gila berat luar banget biasa. sih. Iya. Kalau gue beda Bob. Kalau gue tuh punya historis sama teman-teman Unida itu, mahasiswa Unida tuh terkenal kritis ya.
Ya, kritis. dan kritis. Nah, makanya itu hari ini kita undang beliau, kita akan membicarakan catatan kritis politik mahasiswa. Sedap. Oke, Bener, oke. Mas Fajar. BTW ini bicara tentang politik. Menurut Mas Fajar deh, kita mau tanya nih, politik dalam perspektif Mas Fajar itu apa sih? Kalau dalam perspektif saya, politik itu seperti antara individu dan kelompok yang dimana ada proses yang akan menjadi suatu kebijakan. Kemudian kebijakan ini nanti akan diputuskan dan ini membutuhkan sebuah sumber daya manusianya, ideologinya, dan nilai-nilai di dalam suatu perkumpulan tersebut seperti itu. Dan ini memengaruhi banyak orang biasanya seperti itu. Boleh. Berarti kalau gue simpulkan Bob, bahwasanya politik itu akan menentukan suatu kebijakan itu tadi ya. Nah itu mungkin politik secara umum gitu ya. Nah cuman kalau bagi teman-teman mahasiswa gitu, ada nggak sih batasan-batasan untuk berbicara tentang politik gitu? Ada nggak? Mungkin untuk saat ini tidak ada batasan. Selama itu kata Pak Kiai itu selama berada dalam koridor kebenaran. Jangan membenarkan kenyataan, tapi nyatakan kebenaran seperti itu. Sedap. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Kok lu tahu kayak gitu? Sedikit ngaji gua. Iya. Di episode kali ini nasab kita jelas banget nih. Jelas ini luar biasa. Tapi kalau untuk ini ya skala nasional itu kan tadi udah dijelaskan. Berarti kita juga bisa dong menyimpulkan politik itu adalah cara seseorang dalam mencapai suatu tujuan tadi. Tergantung dari pribadi masing-masing. Cara itu mau dilakukan dengan cara yang baik atau positif begitu ya. Betul. Nah, kalau berbicara di lingkup skup lebih kecil lagi tentang politik daerah begitu. Nah, teman-teman Gontor tuh mengamati nggak sih politik daerah? Kalau teman-teman Dema karena kita Dema khususnya. ada Dewan Pers. Dewan Pers itu kita tergabung dari semester berapapun itu. Kita ada kajian setiap minggu itu membahas tentang perpolitikan dan peraturan perda gitu. Jadi karena tugas kita ketika kita sudah mengumpulkan informasi data dari Ponorogo nih, kita ingin menyampaikan itu aspirasi kita lewat Pemda, lewat bupati yang di sini seperti itu. Jadi kita kan di unit Gontor nih kita dilarang untuk melakukan demo. Masih banyak cara yang lain untuk bisa mengkritik orang seperti itu. Oke. Iya. Dan memang itu mungkin bicara tentang kajian, terus peraturan daerah itu tadi, itu mungkin salah satu bentuk kritis mahasiswa di Unida juga ya, salah satunya lewat Dema itu tadi gitu kan. Oke. Nah cuman begini Mas Fajar, dalam proses berproses politik begitu di Dema gitu ya, ada nggak sih satu hal mungkin yang sekiranya ini penting nih kita untuk mengambil peran untuk pembangunan di Ponorogo gitu, ada nggak? Atau mungkin diskusi terakhir gitu, ada nggak sih? Diskusi terakhir kita kemarin lebih menekankan tentang regulasi dan pembangunan pemerintah Ponorogo ini untuk didiskusikan dengan mahasiswa kayak gitu. Karena selama ini kita nggak merasakan gitu program dari Pemda. Tiba-tiba ada ini, ada itu kayak gitu. Dan nggak tahu kan apakah ini merugikan masyarakat atau menguntungkan seperti itu. Jadi kita mahasiswa kan juga butuh berdiskusi juga sama Pemda. Gitu. Dan memang perlu keterbukaan publik juga ya, dan keterlibatan publik juga ya. Oke. Keterlibatan publik. Nah, cuman begini, ada satu data yang kita himpun begitu, bahwasanya populasi masyarakat Ponorogo khususnya anak muda, nah ini kan mencapai angka 60%. Artinya sangat berpotensi nih anak muda. Nah, bagaimana teman-teman melihat potensi anak muda ini? Apakah selama ini sudah terfasilitasi begitu secara hak politik mungkin atau dalam bentuk kebijakan mungkin? Nah, bagaimana tuh? Kalau kita melihat data kemarin di Dema kita untuk generasi anak muda di Ponorogo emang banyak, tetapi yang masih kurang di sini adalah pendidikan. Nah, pendidikannya itu yang sekarang yang mungkin kita lebih perhatikan ke mereka. Banyak SDM-nya tapi mereka kurang dalam pendidikannya. Pendidikannya. Jadi kita kontribusi kita yang hanya bisa kita lakukan mensosialisasikan pendidikan di desa-desa, baik pendidikan politik, konten kreator, pendidikan teknik informatika, itu sekarang sudah kami jalankan. Karena nggak semua yang di Ponorogo ini bisa menikmati bangku kuliah seperti kita gitu. Seperti itu. Kita harus benahi pendidikan mereka dulu, baru
kita merangkul mereka untuk membangun dan memberikan inovasi kepada Pemda Ponorogo seperti itu. Oke, berarti apa namanya? Memang dasar dari keberhasilan suatu pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pemerintah daerah ya. Memang harusnya didasarkan dengan tadi itu ya, pendidikan yang layak untuk masyarakatnya begitu. Karena memang mewajibkan seluruh masyarakat itu terlibat gitu di dalamnya begitu ya. Tapi di Unida juga ada pembahasan itu ternyata ya. Ada. Nah ini gitu. banyak yang orang nggak tahu tentang itu. Makanya salah satu tujuan dari Peta Project juga, mahasiswa nggak cuma IAIN Unmu ini, ada di Unida juga peduli akan hal itu. Iya. Gila. Tapi sejauh ini sudah pernah ada komunikasikah ke pemerintah daerah tentang beberapa kebijakan, atau mungkin kita kan beberapa kali juga pernah ikut diskusi publik, terus uji publik begitu. Teman-teman Unida dilibatkan nggak ke dalam itu? Mungkin 2 acara sebelumnya itu. Pertama acara pers antar mahasiswa, mungkin dengan universitas di sekitar Ponorogo. Yes. Itu mau dilaksanakan cuma belum tersampaikan. Yang kedua undangan dari radio untuk dinas perhubungan, tapi juga nggak tahu sampai sekarang udah direspon atau disampaikan belum juga gitu. Apanya undangan saja gitu. Aduh mas, jangankan mas, kita aja yang udah ngundang berapa kali kita belum pernah ada yang berani belum kesini ada mas. respon ya. Ya udahlah kita ngundang Dema aja lah. Dema aja deh. Ya. Kayak gila. Tapi mas, kalau bicara peran nih gitu kan, peran pemuda mungkin atau dalam hal ini diwakili oleh teman-teman mahasiswa gitu. Yes. Apa sebenarnya peran nyata gitu atau kontribusi apa yang bisa diberikan teman-teman mahasiswa atau pemuda untuk pembangunan daerah khususnya Ponorogo gitu? Nah, ada untuk mungkin peran itu kita sudah memetakan gitu. Peran pertama kita sebagai partisipan. Partisipan kita ikut bersama membangun, berdiskusi untuk membangun dan memberikan inovasi pada pemerintah Ponorogo. Terus yang kedua kita juga bisa memberikan pendidikan, baik pendidikan apapun itu, politik, pendidikan tentang teknologi, tentang lain-lainnya gitu. Dan yang terakhir kita juga sebagai penyambung lidah mahasiswa ini, baik penyambung lidah yang kelas menengah ataupun kelas bawah, kayak gitu. Terkadang mereka yang di bawah sudah berkata tapi tidak pernah didengarkan. Nah, ada mahasiswa yang siap memberikan aspirasi, seperti yang saya lakukan ketika kampanye kemarin. Saya mengumpulkan semua data Ponorogo, saya bentuk seperti proposal itu, setebal ini, saya kasih ke 3 calon pas itu. Baik dari 01, 02, 03 itu. Jadi sekiranya saya titipkan ke mereka, semoga keluhan masyarakat, dosen, mahasiswa Ponorogo ini didengarkan kayak gitu. Kalau mereka pun menjabat jadi presiden gitu. Dan itu sudah saya sampaikan semuanya ke mereka-mereka itu. Bismillah didengarkan. Amin. Berarti ketiga ini udah skala nasional, bos. Nasional. Berarti udah sampai ketiga paslon yang kemarin 101 dan 2 dan 3 udah sampai semua. 1 dan 3 saya kasih langsung. Yang nomor 2 saya titipkan ke sekretariatnya. Nah itu nyampe enggak tuh yang 02 tuh ya? Insya Allah nyampe. Amin. Soalnya yang kepilih kan 02. Waduh, ntar takut nyangkut di kesekretariat. Padahal itu penting proposal itu. Kan katanya di situ ada surat cintanya juga di dalam, enggak ada ya? Ampus lo, kita bongkar lo sini. Surat cinta terus Starlight. Surat cinta Starlight. Iya. Tapi mas kalau untuk di daerah mungkin ada nggak sih satu aspirasi gitu? Yang memang perlu juga didengar nih gitu. Dengerin dong. Ada nggak sih? Sebenarnya banyak sih. Banyak ya. Tidak hanya dalam skala pendidikan di Ponorogo. Mungkin kita ini kan Ponorogo penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Oke. Mungkin karena kita penyumbang ini kan juga bermanfaat buat Indonesia, buat masukan. Tapi lebih baiknya Pemda Ponorogo ini memperhatikan orang-orang setelah lulus dari perguruan. Diberikan modal usaha, berbanyak lapangan pekerjaan gitu. Karena kan kebutuhan kita itu banyak di Ponorogo. Mengutamakan kebutuhan yang primer, yang berpihak kepada masyarakat gitu. Sebelum membuat
kebijakan atau pembangunan yang lain gitu. Nah, seperti itu. Oke. Tapi kalau lebih spesifik mungkin Mas, kalau mungkin lebih kepada anak muda nih gitu. Nah, apa yang harus kita sampaikan begitu? Atau mungkin ada ide atau gagasan dari teman-teman Dema terkait dengan pentingnya memperhatikan anak muda di Ponorogo gitu. Ada nggak sih? Kalau di tempat kita untuk memperhatikan anak muda di Ponorogo itu mungkin kita bisa disosialisasikan dalam bentuk kegiatan sosial gitu. Oke. Sosial, baik kerja bakti, gotong royong. mengajar gotong royong, mengajar di daerah-daerah terpencil, mau mengajar ngaji, mengajar apapun itu gitu. Terus kalau kemarin ada program di Unida KKN itu, kita KKN di mungkin beberapa tempat itu kita sudah memasukkan sertifikasi halal. Jadi warga-warga Ponorogo yang UMKM di desa-desa itu sudah mendapatkan sertifikasi halal gitu. Udah sehampir ribuan gitu. Dan itu alhamdulillah terjalankan. Jadi setelah KKN kemarin, mereka yang belum tersentuh dengan kota yang di desa-desa itu telah terverifikasi halal semuanya. Dan fasilitatornya melalui mahasiswa Unida dan dosen-dosen di Unida. Luar biasa nih. The best. Konkret. Konkret. Sudah berapa UMKM itu yang terbantu? Iya. Sekitar kemarin tuh sekitar 400-an. Gila. Dari berbagai desa yang berbeda-beda. Iya. 12 atau 15 desa gitu. Wih, itu sangat membantu sekali ya. Dan itu gratis. Gratis. Itu yang penting tuh. Iya. Takutnya bayar juga sama aja. Penting sendiri aja. Itu yang penting. Iya. Gila, gokil, luar biasa ya. Sempet buat konten kreator gitu juga nggak? Atau Unida atau untuk saya sendiri? Dari Unida, dari Unida teman-teman mungkin Dema. Dari Unida kita untuk masih gabung dengan Gontor TV. Gontor TV, Gontor. Jadi untuk kontennya mungkin hanya nyanyi, video short gitu. Iya. Motivasi bahasa Arab, bahasa Inggris seperti itu. Oke. Motivasi Arab Inggris. Iya. Wah, gitu. Bukan referensi kita kayaknya. Arab Inggris, Bos. Tapi sejauh ini untuk pengamatan di Dema sendiri kan aktif berdiskusi seperti itu. Nah, melihat dari kebijakan pemerintah daerah deh. Menurut diskusi teman-teman yang sudah berjalan itu seperti apa kebijakan daerah saat ini? Khususnya untuk anak muda ya. Untuk pemuda. Sudah baguskah gitu? Atau ada yang perlu diperbaiki kah? Atau jauh dari kata baik gitu? Untuk saat ini untuk wilayah Ponorogo ya, bagi anak pemuda dari Unida sendiri itu masih merasa kurang. Karena selama ini kelihatannya Pemda belum bisa mewakili suara kita dan kita belum digerakkan oleh mereka seperti itu. Oke. Kita hanya sekedar diundang hanya untuk mengkritik gitu. Kita belum sempat ikut sosialisasi dari mereka dan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan dan kita mau berbuat apa juga bingung gitu. Seperti itu untuk saat ini. Dan untuk kedepannya insya Allah lebih baik lah. Amin. Gokil. Soalnya ini gue lihat foto profilnya juga udah bareng ini capres. Luar biasa nih orang itu ya. Iya. Cuman menarik tadi Bob yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah gitu ya. Memang dan kita kan nggak asal kritik juga nggak juga kan. Iya betul. Nah ada satu program mungkin ya yang biasa kita ketahui itu namanya program Pemuda Hebat. Nah bagaimana teman-teman Dema melihat program daripada Pemuda Hebat ini dengan opini yang tadi katanya itu belum sampai ke teman-teman dan apakah itu kurang atau bagaimana atau mungkin ada perlu evaluasi dalam pelaksanaannya begitu. Nah bagaimana itu? Saya tadi baru mengetahui tentang Pemuda Hebat tentang paparannya. Saya lihat programnya itu sangat bagus sekali. Karena itu sangat memberikan manfaat tidak hanya sebagai mahasiswa tapi masyarakat juga itu. Betul. Nah, untuk kedepannya mungkin jika Pemuda Hebat ini dilaksanakan dengan aktif dan diajukan ke Unida, insya Allah itu kami mahasiswa maupun dosen itu bisa membantu semaksimal mungkin dan insya Allah kalau di pondok itu namanya keikhlasan. Pengabdian masyarakat gitu. Tanpa biaya kita ikhlas gitu. Apapun itu programnya gitu. Yang penting untuk kemajuan masyarakat daerah itu Ponorogo. Berarti lu salah persepsi Bob. Kata lu teman-teman Unida itu eksklusif, ternyata sangat terbuka loh. Gue bilang bahkan sangat inklusif sekali. Sangat ingin membantu terkait dengan program Pemuda Hebat tadi ya. The best. Tapi sejauh ini informasi dari Pemuda Hebat itu memang
memang udah berjalan juga sejak 2022 ya. 2022. Dan sudah menghimpun 281 desa. Iya. Gitu. Dengan 150 sekian pemuda hebat. Yes. Nggak tahu pemuda hebatnya ada di mana nih. Saya kira juga belum Iya. Itulah ya. Iya. Gitu. Gila. Pemuda. Tapi sebelumnya baru pertama kali kah mendengar pemuda hebat? Ya mungkin ketua Dema pun tadi juga saya udah berkumpul, sosialisasi juga baru pertama kali dengar gitu. Pemuda hebat. Iya, pemuda hebat. Berarti memang kurang sosialisasi nih. Iya. Kurang sentuhan. Kurang sentuhan ya. Kalau gitu kita sosialisasikan nih, Bang. Nah, kita ini kita nih membantu sebetulnya nih pemerintah daerah untuk mensosialisasikan salah satunya Unida ini ya. Alhamdulillah. Karena memang sangat-sangat bermanfaat sih program Pemuda Hebat itu memang kita lihat karena salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah melalui program Pemuda Hebat ini telah berhasil melakukan pelatihan. Yes. Pelatihan konten kreator di setiap desa sehingga nanti pemuda-pemuda hebat ini dapat mempromosikan produk UMKM terus potensi desa yang ada di Ponorogo. Begitu. Oke. Pelatihan aja. Itu keberhasilannya gitu katanya. Oh iya, itu prestasi juga sih sebetulnya kalau pelatihan. Kita tanpa adanya pelatihan kan tidak bisa juga menjalankan program. Gak mungkin. Karena indikator keberhasilannya pelatihan ya. Yes. Ya siapa tahu nanti dengan berkolaborasi begitu ya dengan teman-teman Dema Unida bisa ditambah dengan apa tadi itu halal tadi itu ya sertifikasi halal itu ada penambahan program. Jadi UMKM Ponorogo itu lebih terangkat lagi. Oke. Beta project cap halal loh ini nanti. Gila. Tapi gue penasaran lebih ke internalnya nih di Unida. Karena kan nggak semua orang itu kan bisa masuk Unida ya. Iya. Nah, ada persyaratan ya gak sih masuk Unida? Mungkin orang-orang di luar sana juga pada pengen tahu soalnya. Mungkin kalau mau masuk Unida sebagai kunjungan tuh bisa memberikan surat perizinan gitu. Perizinan untuk melakukan acara apapun itu dan insya Allah terbuka selama itu baik gitu. Kemudian pakaiannya disesuaikan dengan nuansa yang sopan dan islami dan seperti itu. Berarti bisa ya sebetulnya. Karena pada takut malu-malu begitu. Gitu. Segen mungkin ya. Iya. Tapi jujur saya punya story beneran ini. Waktu Ramadan saya pernah ikut agenda rutinannya Unida. Iya. Waktu itu Ramadan Camp kalau nggak salah. Itu ternyata orang luar juga bisa ya ikut masuk ke dalam. Tuh ada tuh Ramadan Camp, nanti Ramadan kita ikutin ya. Oke, Beta Project sama Unida ya. Iya. Iya. Medianya apa? Beta Project? Gontor TV. Gontor TV. Iya. Gontor TV. Tapi Mas Fajar juga punya media sendiri ya? Iya, ada media sendiri. Orang media juga nih beliau ini. Iya. Mas Fajar, balik ke tadi politik. Nah, bagaimana sejauh ini teman-teman Unida khususnya Dema gitu mengamati dinamika politik Ponorogo sejauh ini gitu. Mungkin dari perspektif teman-teman Unida deh gitu. Dari saya sebagai mewakili teman-teman Unida melihat perspektif politik saat ini, jika dari luarannya itu pemerintah sudah melakukan yang seharusnya. Gitu. Walaupun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk kedepannya siapapun yang akan memimpin kita akan memilih melihat apa cara mereka, rekam jejak mereka, rekam karya mereka, ide visi misi mereka apa, baru kita memilih gitu. Jika tidak masih ada yang kekurangannya kita memilih yang lebih baik gitu. Jadi harus objektif dalam memilih pemimpin ya. Tidak hanya sebatas berkiblat pada berapa isi amplop ya. Soalnya enggak, kalau berbicara itu kita jujur-jujuran aja. Menurut data kan Ponorogo memang money politik terbesar nomor 2 ya. Se-Indonesia. Makanya memang kesadaran akan politik itu memang masih tergolong kurang. Gitu. Cuman kalau melihat pemuda, Mas Fajar, gimana partisipasi pemuda terhadap pembangunan di Ponorogo ini gitu? Partisipasi pemuda untuk saat ini pada pembangunan masih sedikit. Gitu. Karena saya udah meminta berkali-kali untuk berkolaborasi. Ketika pemerintah mau membangun atau melakukan apa, setidaknya berkumpul dengan masyarakat atau mahasiswa.
Tapi sampai saat ini ya belum digubris. Iya, iya, Tiba-tiba iya, iya. dibangun, tiba-tiba ada regulasinya gitu. Iya, iya. Nah, seperti Yang gua kaget Bob, tadi waktu ngobrol di belakang, Mas Iya. Fajar baru tahu kalau ternyata jalan apa itu? Searah ya Mas. Jalan Iya, satu one arah. way. One way, Iya. baru tahu ternyata. Oh baru tahu itu. Iya. Setelah diundang nggak lama. podcast di Songgolangit itu, Iya. baru tahu ada one way, saya cek Baru sendiri. Ada, Iya, iya, ada iya. itu keputusan bupati itu. Iya, iya, iya. Yang sampai saat ini belum dicabut juga. Iya. Iya, iya, iya. Kami Jadi- juga menyuarakan ke Dishub saat itu nggak tahu didengarkan Oh, atau sudah? tidak. Iya, lewat podcast itu kan dibentuk draft. Nanti itu dikirimkan ke Dinas Perhubungan. Jadi itu mewakili pendapat semua universitas di Ponorogo. Oke. Nah, tapi ya sampai sekarang nggak ada responnya lagi gitu. Nah, ini pentingnya peran teman-teman mahasiswa tuh di situ, Bob. Yes. Sebagai social control tuh jadi Iya. menjadi checks and balance gitu antara pemerintah dan masyarakat begitu kan. Gila. Penyambung lidah juga tadi akhirnya Iya, dari iya, hasil iya, podcast iya, itu iya. bisa tersampaikan ke Dinas Perhubungan ya. Iya, iya. Kita juga sempat berkunjung ke sana kok. Alhamdulillah baik banget ya. Iya, baik Iya, banget. Baik banget Iya, ya, iya, dari iya, iya, Dinas baik, Perhubungan. baik, baik. Iya, iya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan juga dari pihak eksekutif bisa hadir di sini juga. Iya. Luar biasa ya. Wow, Gokil sekali. Gokil. Mungkin gua mau tanya terakhir nih, Bob. Boleh ya? Oke, boleh. Terakhir. Mungkin gua penasaran nih. Terkait dengan keresahan juga sih, terkait dengan mungkin tadi ada beberapa hal yang memang harus dikritisi dan lain-lain. Sebenarnya metode atau cara apa ya yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk dapat didengarkan? Tadi kan beberapa kali kan Mas Fajar mengatakan pemerintah mungkin belum mendengar gitu ya. Iya. Nah, ada nggak sih satu solusi mungkin dari Mas Fajar gitu untuk agar pemerintah ini harusnya melakukan ini nih supaya mahasiswa khususnya pemuda juga merasakan impact daripada satu kebijakan atau program itu gitu. Nah, solusi saya nih banyak sebenarnya dari Unida nih banyak sekali. Nah, oke, yes. Pertama itu seharusnya Pemda Ponorogo ini Oke. memberikan akses komunikasi Oke. baik lewat sosial media, Instagram atau dari WA. Oke. Dan itu harus seperti di Jawa Tengah itu. Ada namanya calling center. Calling center. Bisa lewat WA bupatinya langsung, Pemdanya Oke. atau lewat Instagramnya. Seperti itu. Dan itu bisa berbentuk kritik, bisa berbentuk endorse UMKM. Itu yang Wih, pertama. oke. Tapi selama ini saya belum bingung mau lapor kemana. Karena tidak ada aksesnya gitu. Oke, Kalau ke oke. email juga gak mungkin dibaca kelihatannya gitu. Nggak mungkin sih. Iya. Kedua, Pemda Ponorogo seharusnya memiliki program diskusi baik kita mahasiswa, masyarakat ataupun LSM. Yes. Jadi Yes, oke. programnya itu bisa kita tahu gitu. Kemarin saya ada undangan juga ke Dema Unida tentang pembahasan anggaran Pemda Ponorogo. Tapi diundur. Dan katanya mau dipanggil kembali sampai setahun sekarang. Enggak dipanggil-panggil. Aduh. Padahal saya pengen tahu anggarannya buat apa aja. Inisiatifnya baik gitu. Yes, Kita yes, diundang yes. mahasiswa-mahasiswa biar tahu anggaran Ponorogo selama satu periode ini buat apa aja. Tapi tiba-tiba diundur dan sampai sekarang belum pernah sampai ini dihubungin kembali seperti itu. Kayak gitu. Jadi ada dua program, baik secara teknologi dan kedua secara diskusi. Iya, Jadi kita bisa terlibat gitu. Enggak Oke, tiba-tiba ada peraturan, tiba-tiba ada pembangunan. Seperti itu. Jadi tidak ada kecurigaan antara masyarakat dan iya. pemerintah itu tadi ya kan? Iya. Transparansi. Betul, Publik, transparansi. ya. Iya, Memang iya, ada juga sebetulnya kalau kita melihat dari undang-undang ada namanya sistem CR, sistem informasi arsip. Jadi Iya. untuk ruang publik dalam mengontrol apa aja nih kerjaan mereka-mereka yang kita pilih ini sebetulnya Iya, itu iya, ada. iya, Cuma memang pengaplikasiannya aja yang masih kurang. Ya, pengaplikasian. Iya, Mungkin inovasi bagus banget itu untuk jadi call center langsung ke nomor bupati gitu kan. Sangat efektif juga Sangat itu. efektif Iya, sekali iya, itu. Nah, karena teriak-teriak gedung DPR juga. Ya walaupun WA-nya dibaca atau enggak ya terserah. Yang penting ada gitu. Iya. Oke. Luar biasa sekali ini. Luar biasa. Mau Kita lanjut
ke segmen berikutnya kayaknya nih, Bang. Apa tuh? PDKT. Pertanyaan di luar konteks. Asik. Ini sesi hiburan aja, Mas. Iya. Hiburan aja, hiburan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya memang agak sedikit keluar konteks lah ya. Iya. Gitu. sedikit aja. Tapi kita nggak bakalan nanya di Unida boleh pacaran atau enggak. Enggak. Keringet dingin lah. Karena jawabannya udah pasti nggak boleh ya kan. Iya, Pacaran setelah nikah kalau di Unida. Bagus tuh. Nih PDKT gue dulu yang pertama ya. Oke. Pertanyaan di luar konteks yang pertama, satu kata saja untuk mahasiswa Unida. Unggul. Sedap. Ini di luar prediksi sih. Oke. Boleh. Unggul. Ya. Gua ada lagi. Ada langsung itu mah. Arti demonstrasi menurut Dema Unida. Rakyat. Rakyat. Oke. Bisa dijabarkan lebih luas tuh kayaknya tuh. Karena dengan demonstrasi semua itu akan berpihak kembali kepada rakyat. Sedap. Kalau didengarkan. Iya. Pertanyaannya kapan nih Dema Unida demo nih? Iya. Tapi demonstrasi itu bisa melalui banyak hal ya. Tidak hanya turun aksi. Ke jalan juga. Hasil kajian teman-teman Dema tadi itu kan sangat penting banget. Iya, cuma kita tunggu juga ya turun aksinya. Undangannya ayo kita project turun. Itu lebih sedap tuh kayaknya. Oke, gua lanjut ya. Boleh. Menurut Dema ya, Dema Unida ya. Iya. Seberapa penting sebetulnya peran pemuda untuk kemajuan Ponorogo? Penting sekali. Why? Karena mahasiswa menjadi garda terdepan untuk bisa mengawal dan memberikan aspirasinya kepada Pemda, dan itu aspirasi kita ambil dari masyarakat, kaum atas, kaum bawah dan kaum menengah seperti itu. That's right. Yes. Nice. Oh, ya. Ada lagi? Terakhir. Oke, boleh lah. Terakhir nih, Mas Fajar. Berikan satu catatan kritis mahasiswa Unida untuk pemerintah daerah hari ini. Catatan kita, dengarkanlah suara rakyat. Oke, dengarkanlah suara rakyat. Ya udah jelas lah, nggak perlu kita ambil kesimpulan, udah pasti suara kita belum terdengar. Oke, selamat datang, terima kasih buat navigator di luar sana. Sampai jumpa.